Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat petani porang, kali ini saya akan memberikan tutorial atau berbagi pengalaman tentang proses registrasi porang, dimana saat ini lahan porang harus terregistrasi. Kenapa harus terregistrasi? Karena sekarang pemerintah menerapkan prinsip traceability, artinya lahan porang itu dapat ditelusuri ya, dari tempat penanamannya, siapa pabrik pengolahnya ya, industri pengolahnya siapa, terus eksportirnya siapa. Jadi hal ini sebelumnya sudah diterapkan di industri perikanan. Jadi saya kebetulan pernah menangani hal seperti ini dalam hal masalah perikanan, tapi ini sekarang diterapkan di pertanian, khususnya untuk umbi porang ya. Di sini lokasi lahan harus diketahui secara pasti ya, petaninya dari mana ya, berarti di sini lokasi lahan ketahuan di mana, terus kemudian dijual ke pabrik pengolahannya. Biasanya di sini sama petani sama pabrik pengolah ada kerjasama ya. Kemudian eksportirnya siapa ya. Jadi agar keberadaan lokasi lahan itu bisa diketahui secara pasti, para petani harus melakukan registrasi, di mana sebelum registrasi itu harus mempunyai nomor induk berusaha yang diterbitkan oleh BKPM, karena NIB ini diperlukan pada saat mendaftar registrasi lahan porang ya. Kemudian setelah itu kita tunggu ada jadwal dari instansi pemerintah setempat, mungkin di kabupatennya itu nanti dijadwal biasanya dari dinas pertanian setempat ya, kemudian diperiksa, terus kemudian dicatat, dicek lapangan, kemudian lahan terregistrasi ini ada sertifikat registrasi lahan porang bisa terbit. Nah, mungkin prosesnya seperti ini. Saat ini saya akan memberikan tutorial atau berbagi pengalaman dalam proses registrasi di BKPM, karena sebelum registrasi porang harus ada NIB dulu, nomor induk berusaha ya. Bapak Ibu harus masuk ke oss.go.id, tapi sebelumnya Bapak Ibu harus punya username dan password ya. Jadi untuk hal ini Bapak Ibu bisa mengikuti channel kami tentang registrasi, cara mendapatkan akun dan password, ada videonya tersendiri. Kemudian setelah itu masukkan di sini, kalau sudah berhasil masukkan username-nya sama password-nya, kemudian masuk ya. Setelah masuk ke lembaga OSS, Bapak Ibu pilih UMK ya, atau mungkin bisa mikro, tergantung dari kondisi lahan Bapak Ibu. Mungkin kalau lokasinya sempit mungkin bisa yang UMK, mungkin kalau yang sudah besar bisa dalam bentuk menengah ke atas, perusahaan dalam bentuk PT. Dalam hal ini saya akan melakukan pendaftaran perorangan. Jadi kita sudah daftar dulu, masukkan ini, kita masukkan data pelakunya, nomor induk, kependudukan kita input, kemudian ya jenis kelamin, nomor telepon, KTP, NPWP. Jadi harus punya NPWP juga ya, kalau pribadi atau PT. Jadi boleh dalam bentuk perorangan atau badan hukum atau koperasi, boleh, tidak ada masalah. Terus kemudian NPWP masukkan, kemudian klik simpan data ya, ini berhasil ya. Kemudian kita masuk ke sini. Di sini kita tambah bidang usaha. Nah, kemudian kita melakukan permohonan baru ya. Nah, di sini kita suruh isi ya. Terus kemudian ada pertanyaan, apakah NPWP berbeda dengan jawab tidak. Kalau memang satu NPWP ya jawab tidak. Tapi kemudian nama kegiatan pertanian buah, sayuran, dan aneka umbi ya. Kemudian ini posisinya di daratan, luas lahan kita masukkan sesuai dengan kondisi lahan Bapak Ibu sekalian, berapa hektar, satuannya meter ya. Kemudian alamat ya, provinsi, kabupaten, kecamatan, ini harus diisi semua. Ini memang sengaja saya blok karena memang kita nggak mengekspos ya, ini hanya untuk semacam latihan aja ya. Kemudian di sini apakah kita sudah berjalan, kalau sudah ya apakah Anda melakukan pembangunan gedung, kalau tidak ya tidak, kalau ya ya. Kemudian kode pos ya, kegiatan sudah berjalan, modal usahanya masukkan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu keluarkan ya. Kemudian di sini setelah ini Bapak Ibu harus memasukkan bidang usaha atau KBLI, berdasarkan KBLI Bapak Ibu harus masukkan. Ini ada pilihan utama atau penunjang, ini masukkan pertanian aneka umbi palawija, kita pilih ini. Dalam untuk orang itu KBLI nya ini 01135, ini muncul sendiri. Kemudian di sini kita lihat bahwa bidang usaha termasuk yang diatur, tidak termasuk ini, jadi boleh untuk melakukan
usaha ini ya. Kemudian pilih kriteria kegiatan ya, kemudian tenaga kerja yang dimasukkan 3 ya, kemudian validasi, kita lakukan validasi. Di sini validasi termasuk mikro yang usaha karena hanya 30 juta investasinya. Kemudian kegiatan usahanya kita masukkan budidaya tanaman porang ya. Setelah itu jenis produk ya, perkebunan umbi atau lainnya kita pilih lainnya, jenis produknya porang, kapasitas ya, ini perkiraan saja dalam 1 tahun berapa kilo atau berapa ton boleh Bapak Ibu, karena kalau luas berarti ininya besar kapasitasnya. Kemudian satuannya kilo atau ton, terserah Bapak Ibu yang lebih tahu. Kemudian di sini akan muncul, nah dari kegiatan perorangan ini KPL-nya ini, kapasitas ini, jenis produknya porang, dan ini kemudian selesai kita lihat ini kita masukkan, ini masih ada yang perintah kabupaten kota, kita pilih di mana Bapak Ibu masukkan kabupaten kotanya ya. Kemudian ini diproses ya. Kemudian setelah itu kebetulan ini kita lihat di sini proses perizinan usaha berhasil, berhasil, tapi kita harus menunggu pemrosesan data. Ini proses di sini nanti sudah selesai, ini diklik ya. Masih ada pertanyaan di sini, kita harus membuat pernyataan secara mandiri, secara elektronik ya. Kita harus memilih lagi, yaitu di sini kita pilih untuk persetujuan lingkungan ya. Kita pilih apakah sudah atau belum. Kalau belum ya nggak apa-apa, klik belum. Kalau sudah. Nah, kemudian ada kriteria. Ini ada di sini ditentukan nanti Bapak Ibu harus pakai AMDAL, UKL, UPL atau SPPL. Jadi kita pilih aja, kalau di bawah 25 hektar ya pakai ini. Nah, pilihan SPPL ya kalau di bawah 25 hektar. Kemudian kalau di sini beda lagi hasilnya. Kalau di sini Bapak Ibu bisa dikenakan UKL, UPL atau AMDAL ya. Terus kemudian kita membuat pernyataan mandiri. Bapak Ibu harus membaca ini, kemudian diklik di sini cukup aja. Kemudian ada lagi harus dibaca pernyataan mandiri ini, diklik lagi, baca dulu sebelumnya. Setelah selesai Bapak Ibu, ini karena SPPL Bapak Ibu cukup ini, tapi Bapak Ibu baca dulu sebelumnya, ini harus dibaca biar paham ya. Kemudian klik lanjut ya. Di sini kalau belum langsung klik lanjut. Nah, di sini sudah terbit namanya perizinan usaha, nomor induk berusaha. Jadi di sini karena kategori mikro atau MK, Bapak Ibu cukup mendapatkan NIB yang selanjutnya berlaku sebagai izin usaha ya. Ini kemudian ini terbitkan, klik ya, klik. Nah ini terbit. Kemudian tinggal nyetak, cetak. Nah, jadi ada NIB, sertifikat standar SPPL secara otomatis ya. Kemudian kita cetak, kita arahnya tadi ke NIB, maka kita cetak NIB. Kemudian di sini muncul NIB. Jadi ini sudah berlaku resmi, tidak ada tanda tangan, yang ada hanya QR code ya. Di sini ada QR. Nah, ini tanda tangan secara elektronik, tapi ini berlaku secara berlaku sah ya. Mungkin demikian. Nah, ini ada juga yang namanya lampirannya ini. Nah, itu mungkin yang bisa saya lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para petani, khususnya yang berada dalam kegiatan usaha porang. Mudah-mudahan untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa menjual porang, karena dengan tidak memiliki izin yang terregistrasi ya, lahannya belum terregistrasi, berarti Bapak Ibu tidak diterima di industri pengolahan porang. Kalau karena itu Bapak Ibu harus ngurus ini sampai selesai seperti ini, kemudian baru mengikuti proses lanjutannya yang sebagaimana telah tadi saya jelaskan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.